datanya. Sebelum nanti kita akan tarik profilnya, kita akan injak di GoFeeder ini. Jadi bisa dipahami ya Pak ya. Jadi data awalnya ini nanti pakai data feeder. Jadi bisa dipastikan sama. Begitu. Oke. Setelah data masuk, itu nanti kan ada proses semacam kelas penawaran gitu kan. Terus setting status mahasiswa gitu kan. Jadi ditetapkan mahasiswa ini aktif, kapan, cuti kapan, terus non-aktif itu bagaimana perlakuan, nah kayak gitu. Terus ada pembayaran gitu kan, jadi pembayaran oleh mahasiswa, cetak KRS, KHS gitu kan, sampai nanti kepada lulusan. Ya, kita melaporkan lulusan dan kita bisa cetak transkrip ijazah maupun yang lainnya. Begitu. Alurnya sama. Begitu. Oke. Terus ada pertanyaan, biasanya ini pertanyaan basic gitu kan. Ini sistem ini bisa digunakan sampai level apa gitu kan. Jadi kita langsung masuk kepada daftar user. Jadi yang bisa mengakses aplikasi ini tuh sampai level apa saja gitu kan. Nah, kita lihat di sini. Oke. Jadi nanti ada admin, TU, gitu kan, dosen, mahasiswa, keuangan, administrasi keuangan, administrator PMB, administrator prodi, dosen yang belum ber-NIDN, itu pun juga kita fasilitasi untuk bisa akses ke sistem ini. Yang pasti pimpinan dan alumni di sini nanti. Begitu. Jadi dari masing-masing unit bisa menyesuaikan fitur-fitur yang sudah kita sesuaikan di sini. Nah, contoh kalau Pak Heri gitu kan, Pak Heri mungkin nanti bisa masuknya di admin karena Pak Heri yang membawai seluruh data dari masing-masing prodi gitu kan. Terus ada lagi Bu Lina gitu kan. Nah, Bu Lina nanti ke keuangan. Nah, itu bisa disettingkan gitu. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin ada pertanyaan, silakan Pak. Bapak atau Ibu. Sementara kalau saya belum. Mungkin dari Mbak Lina yang keuangan dan gimana Bu Lina? Sementara belum Pak. Soalnya ini baru menggantikan Mbak Na. Oke, jadi ini masih fresh ya. ya. Oke. Pokoknya ini ya. Jadi uniknya di GoFeeder ini Pak. Jadi ketika Bapak ngentri data di GoFeeder, data Bapak itu langsung update di feeder. Kebayang nggak Pak Eri ya? Ya. Nah, jadi contoh dosen ngentri nilai di GoFeeder, nilai itu pun juga sudah masuk di feeder. Artinya ketika seluruh sivitas yang ini ya bersinggungan dengan aplikasi ini gitu kan, jika memang komitmen menggunakan, bisa dipastikan tugas Bapak itu nanti melakukan validasi saja. Benar nggak data yang disubmit itu udah ini yang paling benar gitu kan, yang valid gitu kan. Nah, setelah data itu sudah dinyatakan valid gitu kan, Bapak tinggal langsung melakukan sinkronisasi ke Forlab. Begitu Pak. Oh, jadi hanya Bapak cuma itu aja. Jadi yang terkait dengan nilai ini, berarti untuk dosen itu nanti mengimpor sendiri-sendiri atau tetap ada tim evaluasi yang mengimpor Pak itu? Nah itu harusnya ke dosen Pak, karena kan tugasnya dosen. Oh iya, soalnya kalau di tempat kami kan kebetulan untuk nilai kan ada tim kepanitiaan yang nanti akan dosen setelah mengoreksi mahasiswa dapat nilai, nanti nilai langsung di-store di bagian evaluasi di tim apa panitia itu, panitia UAS atau UTS dan sebagainya. Ya, kalau kayak gitu itu kan ini ya versi manualnya Pak. Nah, kalau sudah ada sistem gitu kan, yaitu tinggal nanti nguploadnya di sistem gitu kan. Jadi dosen tuh bisa login ke sini gitu kan. Setelah dosen melakukan perkuliahan, dosen juga bisa langsung melakukan penilaian.
kayak gitu. Termasuk terkait dengan biodata mahasiswa, Pak. Nah, biodata mahasiswa yang melakukan entry biodata ini ya, data-data mahasiswa, yaitu nanti yang dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri gitu loh. Jadi bukan lagi dari bagian operator prodi atau BAK yang melakukan itu. Jadi benar-benar tupoksinya itu akan jelas, Pak. Iya. Gitu. Jadi tugasnya Pak Heri gitu kan. Jadi nanti juga lebih fokus bisa katakanlah bila mana ini teman-teman sudah komit gitu kan, bagus gitu kan. Nah, kalau yang perlu untuk dukungan, nah, Pak Heri bisa masuk untuk mensupport di sana. Kayak gitu, Pak. Karena saya bisa jamin ketika unit-unit itu udah jalan gitu kan, udah nanti pasti enak lah Pak. Untuk pelaporan ke Dikti udah nggak jadi momok lagi gitu loh. Karena Bapak nggak perlu lagi ngimport datanya ke Excel dulu terus di-upload, udah nggak perlu Pak. Jadi benar-benar Go Feeder ini sudah langsung nyambung ke feeder. Itu bedanya Pak. Kalau yang terkait dosen mengimpor nilai sendiri itu, nanti itu secara otomatis masuk di feeder atau nanti harus saya cek dulu, divalidasi dulu atau bagaimana? Langsung masuk feeder. Langsung ya? Soalnya gini Pak, untuk nilai itu kan dosen itu tidak murni nilai dari dosen saja, kan ada nilai gabungan dari beberapa dosen atau nilai dari dosen plus nilai dari PKL dan sebagainya seperti itu. Kalau yang seperti itu nanti gimana Pak? Atau harus dibuat manual dulu jadi satu baru diimpor gitu? Oke, jadi nanti itu masuknya di unsur penilaian dan pembobotan penilaian Pak. Jadi bila mana ada kelas yang diajar, biasanya kalau kesehatan saya paham, itu ada namanya tim teaching ya Pak ya. Jadi ada mata kuliah yang diajar lebih dari satu dosen. Nah, itu pasti kan sudah ditunjuk siapa penanggung jawab dari kelas ini. Nah, biasanya penanggung jawab itu yang bertugas untuk menteri nilai. Begitu Pak. Jadi tetap, yang bisa melakukan entry data ke sistem berdasarkan mata kuliah itu ya dosen terkait yang ditunjuk sebagai penanggung jawab perkuliahan itu. Itu bisa Pak. Jadi tinggal nanti settingnya ada di unsur penilaian dan pembobotan. Contoh gitu kan, untuk presensi diberikan bobot 15%, katakanlah begitu kan. Terus untuk UTS berapa, UAS berapa, kayak gitu. Nah, itu nanti settingnya ada di sini. Begitu, Pak. Jadi, enaknya begitu. Jadi, Go Feeder ini mengikuti periode yang dibuka di feeder. Artinya, data itu tetap bisa bebas, berubah, gitu kan, ada penyesuaian. Asalkan data itu belum disinkron di forlap, gitu kan. Dan nggak ada masalah ketika periode itu masih dibuka, data itu kan bisa diubah juga. Itu. Dan yang pasti dipastikan adalah kemudahan yang diberikan untuk operator sekaligus pertanggungjawaban ke pimpinan juga enak. Pimpinan juga bisa monitoring langsung juga. Gitu Pak Heri. Udah ada gambaran ya? Kalau gambarannya saya dari awal gambaran sudah ada Pak, karena kebetulan kan juga pelaksana impor data dari Wirdan ke ini kan ya otomatis. Tapi kalau saya lihat untuk menunya dan sebagainya kan lebih lengkap di Go Feeder ini, makanya kita butuh apa ya? Karena gambarannya dari awal sudah kelihatan dari awal, cuman kita yang di dalamnya belum begitu mengerti. Makanya dengan ini kita paling tidak sudah ada gambaran yang lebih jadi jelas. Tugas saya di sini untuk memperkenalkan gitu kan fitur-fitur utamanya gitu kan. Nanti Bapak explore lagi lah gitu. Termasuk ketika nanti Bapak ketemu ada temuan, Mas saya ini kesulitan di bagian ini, itu bisa disampaikan di forum-forum atau grup-grup kita. Nah, insya Allah nanti dari pertemuan ini nanti kami akan invite ke grup, ada Telegram dan WhatsApp Pak. Jadi nanti Bapak bisa join. Di situ juga operator-operator seluruh Indonesia ada Pak. Gitu. Jadi nanti bisa sharing dan lain sebagainya. Termasuk isu-isu yang hangat biasanya dibahas di sana. Jadi kalau lama tanya di Sigap Dikti ya itu bisa biasanya di teman-teman operator jauh lebih cepat Pak.
Oh, jenengan di Sigap ya Pak ya? Jadi kebetulan Pak, jadi ini ya, jadi mungkin ini saya perkenalkan lagi lah. Jadi Sevima ini, kami ini yang mengembangkan feeder Pak. Iya. Nah, itu mungkin Pak Heri juga sudah tahu ya. Iya, sudah ya. Termasuk juga teman-teman yang menghandle di feeder itu tergabung di timnya Sigap gitu. Dan banyak tim lain Pak, tidak hanya dari Sevima. Iya. Oh, jadi ada yang relawan-relawan dari UNESA itu kan ada juga, terus yang dari Semarang itu juga ada, beberapa daerah juga ada yang tergabung jadi tim Sigap. Berarti kemungkinan itu nanti misalkan kita ada perbaikan atau perubahan data yang awalnya disetujui LLDikti 6 misalkan, kemudian kita misalkan di grupnya GoFeeder kita menginformasikan mungkin bisa lebih cepat gitu juga bisa ya Pak ya? Kalau terkait ini ya perbaikan data ya Pak ya. Iya. Kalau perbaikan data itu pure wewenangnya ada di Dikti Pak. Dikti. Oh, iya. Kalau Bapak cuman triknya apa nih, ini ada error ini bagaimana, itu biasanya pengalaman saya lihat di operator itu sangat kompak gitu, udah pasti langsung dibantuin. Ada juga yang teman-teman yang sampai nge-remote gitu Pak, kayak gitu. Jadi nambah, kalau orang Jawa sih nambah seduluran gitu Pak. Kayak gitu. Jadi sebenarnya fiturnya ini sangat banyak sekali gitu kan. Makanya harapan saya itu pimpinan juga aware gitu kan. Ini tidak hanya sebatas untuk mendukung pelaporan, tapi pimpinan juga bisa melihat bagaimana sih proses PMB yang ada di PMB di GoFeeder ini. Jadi ini bisa nanti Bapak buka kelas PMB-nya Pak. Begitu. Sebentar saya contohkan di PMB. Oke, jadi kalau di PMB ini, ada beberapa fitur gitu kan. Nah, ini adalah tampilan dapurnya Pak. Jadi kalau tampilan untuk pendaftar itu beda. Jadi nanti setting jenis tesnya, jenis pemberkasan, periode pendaftaran yang jenengan mau buka gitu kan. Itu nyetinya di sini semua. Nah, nanti Bapak explore dulu lah gitu kan. Karena kalau saya jelaskan di sini pasti iya gitu kan. Cuman lebih enak ketika nyoba gitu kan. Nah, kita contoh lihat salah satu gelombang. Nah, ini nanti jenengan bisa set-set ini semua Pak. Termasuk biaya pendaftaran, prodi yang dibuka apa saja, syarat berkasnya apa saja, gitu. Kira-kira data apa Pak yang belum ada di sini? Untuk data, untuk MP paling ini sudah ada Pak. Oke. Iya, ada. Baik, ini saya mau tunjukkan untuk yang tampilan front end-nya Pak, sebentar. Oke, kita kembali. Jadi tampilan untuk pendaftar tuh kayak gini nanti Pak. Nah, ini contoh gelombang yang dibuka Pak. Jadi calon mahasiswa baru itu udah. Jadi kalau di Sikes sudah punya website gitu kan, itu bisa langsung di redirect gitu. Cuman kemarin tadi pagi ya saya coba lihat websitenya Sikes, mungkin perlu di rebranding itu Pak. Iya Pak. Karena kalau dibuka lewat HP itu belum dinamis gitu. Nah, mungkin itu PR-nya nanti. Oke. Jadi biar lebih engaging gitu loh. Jadi lebih up to date gitu. Jadi itu bisa langsung nanti. Jadi ditambahkan contoh penerimaan mahasiswa baru online gitu kan. Nah, itu udah langsung di redirect ke landing page-nya ini.
Nah, contoh nanti jalur yang dibuka ada 10 ya, akan muncul kotaknya ini 10 lah. Nah, kayak gitu. Gambarnya begitu. Kalau dibuka 3 ya nanti ada 1, 2, 3 begitu. Nah, ini apa namanya mengisi kan gitu kan. Ini sebagai untuk collecting data gitu kan. Jadi kalau kita bicara data penerimaan, bagaimana perguruan tinggi itu bisa mengkolek data gitu kan. Apa namanya mana peminat gitu kan, terus yang dia itu daftar ulang gitu kan, sampai dengan dia mengikuti seleksi dan lulus. Nah, itu data itu yang harus bisa difasilitasi oleh kampus untuk akreditasi biasanya di sana poinnya. Nah, untuk data yang ini misalkan datanya ada yang masih kosong itu bisa tersimpan nggak Pak ya? Oke. Itu nanti ada pilihannya Pak, mau jenengan set sebagai primary key atau tidak. Tapi di sini ini sudah ada defaultnya Pak, mana data-data itu yang wajib dan mana yang tidak. Nah, contoh yang wajib ini ada ini loh, bintang merah ini Pak, tanda merahnya. Nah, ini berarti wajib. Kalau tidak diisi gimana? Tidak bisa dilanjut atau disimpan. Ya, tidak bisa disimpan. Nah, ini kan kebutuhan data yang primer ini Pak. Ini kan sesuai dengan feeder soalnya, kebutuhan feeder ini. Betul sekali, iya. Udah Pak, jangan nggak usah apa namanya terlalu pusing karena harus ngupdate formulir karena ini ada tambahan datanya. Itu udah enggak. Jadi di sini isiannya pun kita udah sesuaikan dari Sevima. Enaknya begitu Pak. Nah itu. Jadi nanti kalau memang memilih untuk mandiri ya ketika ada update, jenengan juga harus update juga sistemnya ini gitu kan, harus mengikuti grup-grupnya kita. Karena kan kita bisa pastikan Pak, untuk update feeder itu setahun minimal ada dua kali gitu. Minimal itu Pak. Kalau nggak update patch ya bisa jadi update-nya itu yang mayor gitu kan. Bisa jadi update feedernya, versi feedernya. Ini Pak Eri kan mengikuti ya dari feeder versi 1 ke versi 2 sampai yang versi sekarang gitu kan. Sekarang. Perubahannya sering habis laporan itu biasanya ada perubahan patch yang terbaru. Betul. Ya, ini Pak, ini yang mau saya tanyakan nih. Feedernya jenengan install di mana saat ini? Install di laptop Pak. Waduh, ini Pak. Ini bahaya Pak. Ya. Kenapa saya sampaikan bahaya? Ini riskan juga. Karena ada pengalaman gitu kan. Ini kebetulan saya sendiri yang apa namanya diwaduli lah Pak, kalau orang Jawa itu. Jadi datanya itu karena posisi laptopnya itu ini Pak, habis blue screen gitu kan. Terus dia harus diinstal ulang. Gitu loh. Diinstal ulang. Dan mau nggak mau karena posisinya itu dia sudah kerja di laptop itu, cuman belum disinkron ke feeder atau belum disinkron ke Forlapa. Udah. Nah itu beda. Kalau saya kebetulan kalau habis kerja langsung saya sinkron Pak kalau saya. Jadi untuk mengurangi resiko yang hilang tadi, udah capek-capek ngisi. Nah itu. Iya betul itu Pak. Betul. Ada juga yang kecurian, hilang. Nah itu, wah itu berulang-ulang itu Pak. Makanya saya ketika ketemu kampus saya sampaikan lah amanah inilah. Jadi memang feeder itu idealnya itu bisa di-online-kan. Gitu. Jadi kalau saya ditanya ya, kalau saya ditanya di luar dari forum ini gitu kan, Mas kalau bisa disarankan untuk stikers itu bagaimana gitu kan. Kalau saya pribadi Pak gitu kan, saya menyarankan untuk bisa layanan. Jadi perguruan tinggi bisa komitmen untuk layanan per bulan. Untuk minimal pembiayaan kalau tidak salah itu di angka 2 juta Pak. Itu sudah termasuk feedernya kampus itu di-online kan. Gitu. Termasuk juga ketika nanti ada update feeder gitu kan, ada update patch-nya, itu sudah di-handle sama Sevima. Itu kalau saran saya di luar dari forum ini. Itu Pak Heri ya, itu nanti mungkin jadi pertimbangan khusus lah bagi stikers begitu. Oke, kembali lagi ke laptop ya Pak. Iya. Jadi dari sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, silakan.
dengan Pak Rohmadi ya, ini di bagian apa Pak Rohmadi? Pak Rohmadi dosen juga merangkap yang buat siakatnya kampus, Pak. Oke, baik, baik. Pak Rohmadi mungkin bisa memperkenalkan. Halo Pak Rohmadi. Iya Pak, apa kabar Pak? Oke, ini Pak Rohmadi ini yang ini ya, tim IT juga ya Pak ya, di Sikes. Ya Pak, yang buat siakatnya kampus Pak ini Pak. Oh, oke. Sejak tahun berapa itu Pak? Wah luar biasa. Pakai apa Pak platformnya Pak? Oh 56 itu tahun-tahun berapa ya? Itu tahun-tahun 2012, udah lama, udah lama. Iya, iya. Tapi mengikuti framework juga sekarang Pak ya? Hmm, iya. Ah, betul. Ya, benar. Betul, oke. Mm-mm. Oke, baik. Oke, oke. Berarti ini ya, apa namanya, contoh Pak, kan kalau di Siakat kan biasanya ada komposisi nilai itu kan. Nah, kalau yang diambil dari Moodle itu biasanya langsung gelondongan gitu ya Pak, nilai finalnya gitu ya. Oke, baik, baik. Jalan ya. Oke. Mm-mm. Oke, model ya. Tapi kalau praktikum tetap ke kampus ya Pak ya. Oke. Oh, pakai apa Pak? Oh, pakai di model. Oh, mm, ya, oke. Hmm. Ya, kelut lagi. Oke. Oke. Ya, ya. Betul, betul. Ya, enggak apa-apa Pak. Itu juga pencapaian dan saya mengapresiasi Pak di sana sudah aware dengan sistem begitu. Terus rencananya bagaimana Pak Rohmadi ini dengan adanya Go Feeder ini targetnya bagaimana gitu kan? Karena memang
GoFeeder ini sendiri posisinya kan nanti sebagai main system ide. Jadi makanya tadi di awal saya sampaikan, ini kalau hanya sebatas untuk pelaporan data itu eman gitu loh, eman gitu. Karena sebenarnya secara fitur sudah bisa dimanfaatkan untuk stickers kayak gitu. Oke. Oke. Predictive feeder. Oke. Iya, iya, iya. Cuman ya tetap ini ya Pak ya, ngekspor ke Excel dulu gitu ya. Iya Pak, karena cepat sekali. Iya, betul. Apalagi ini jenengan menjabat juga jadi dosen merangkap kan Pak. Kalau fokus di IT saya rasa pasti bisa lah kalau dengan pengalamannya Pak Haji. Nggih. Oh. Iya, yang di yang yang support banyak. Oke, siap. Iya, iya, bisa. Dan iya, Pak, itu harus ada tuntutannya. Oke. Iya, jadi minimal stabilan. Oh, oke. Minimal kalau ada satu server yang space-nya masih banyak itu bisa di sana gitu kan. Wah, itu cukup itu, Pak. Cukup cukup banget itu. Itu. Udah Pak, Pak Heri koordinasi lagi dengan Pak Rohmadi nanti. Minta dibantu untuk ini, tenaganya yang ya, jadi kalau yang oke, jadi kalau yang untuk GoFeeder ini Pak nanti satu paket. Jadi memang GoFeeder ini syaratnya untuk bisa diinstal atau di config itu dia harus langsung match atau nge-bridge ke feedernya. Kayak gitu. Makanya tadi saya gambarkan gitu kan. Pak Heri nanti jenengan pasti sangat dimudahkan karena tupoksinya dosen tuh langsung bertanggung jawab dengan SK yang diturunkan oleh Pak Direktur gitu kan. Termasuk ya pengajaran sampai nanti nilai. Dan dosen pun juga sangat seneng gitu kan. Tidak harus lagi ke Excel gitu kan, manual gitu kan. Kalau bisa langsung mandiri kan kenapa enggak gitu. Apalagi kalau pas lagi mungkin ada penelitian, pengabdian kan nggak bisa gitu kan. Kita apa namanya
beremail pun bisa gitu kan. Cuman lebih enak ketika kita bisa akses sistemnya gitu kan, dari manapun kita bisa langsung submit nilainya. Termasuk nilai pun juga tidak melulu harus ngentri di sistem ini, itu juga ada format Excel yang bisa ditarik gitu kan, nanti dirumuskan di sana, dimasukkan komposisi nilainya kan sudah nanti dirumuskan dari sistem. Pokoknya UTS berapa gitu kan, UAS berapa dan lain sebagainya, tinggal di upload, udah nanti yang merumuskan dari sistem. Begitu Pak Heri. Terima kasih Pak Rohmadi atas infonya. Jadi memang kalau di IT itu ini juga ini ya, apa namanya, menjadi perhatian khusus gitu kan. Saya juga selalu menyampaikan ke pimpinan gitu, pimpinan PT, Bapak Ibu gitu kan, bila mana perguruan tinggi ini mau fokus di pengembangan, itu memang harus diperbaiki dari si support IT-nya. Minimal kalau untuk IT itu ada 2 kategori, satu adalah programmer yang dia fokus untuk pengembangan, yang kedua adalah ini ya, IT support gitu. Support itu bisa support satu, juga bisa sebagai administrator server, jadi yang mengelola server itu. Tapi kembali lagi gitu kan, biasanya kalau perguruan tinggi yang masih berkembang itu tidak kita sarankan untuk fokus ke sana dulu. Makanya Servima ini salah satunya merilis sebuah produk yang sifatnya adalah layanan. Mungkin kalau istilah teknis IT-nya adalah software as a service. Begitu kira-kira. Oke. Kembali lagi ke modul ini, silakan dari Bu Lina, jika ada pertanyaan monggo gitu kan. Gimana sih kalau di keuangan gitu kan? Nah, kalau di keuangan ini saya perlu masuk sebagai keuangan.